Halo semuanya pecinta manhwa, kali ini Mimin akan melanjutkan cerita sang tuan muda klan terkuat yang dianggap tak berguna dan kembali regresi setelah dihabisi dalam perebutan kekuasaan tahta dalam pewaris klan. Cerita sebelumnya diperlihatkan Theo yang sedang diadili sekaligus mendapatkan sebuah tantangan dari sang Lord sendiri untuk menahan satu serangannya. Di saat yang sama sang Lord terusik akan suara tawa seseorang. Lalu dia menanyakan apakah Julius ingin mengatakan sesuatu karena dari tadi tertawa. Julius pun mengatakan jika dirinya hanya merasa senang melihat sang Lord sangat bersemangat. Lalu sang Lord tersenyum licik disebabkan harus menyudahi obrolan yang tak diperlukan dan memulai urusannya dengan putranya. Hal ini merupakan sesuatu yang tak dipikirkan oleh Theo, sehingga rencana awalnya sudah hancur. Tapi variabel tak terduga ini akan segera dirinya manfaatkan sebaik mungkin. Kemudian Theo mengungkapkan jika arus perubahan ini terlalu berat baginya, bahkan jauh lebih berbahaya dari konsekuensi banding yang dia ajukan sebelumnya. Setelah mendengar ucapan itu, raut wajah sang Lord berubah dan kembali bertanya apakah Theo akan menolaknya. Dengan tatapan tajam Theo menjawab jika dia hanya merasa arus perubahan ini terlalu merugikan untuknya, tapi bukan berarti menolaknya. Dia juga berpendapat jika nyawanya benar-benar terancam dan hadiah lebih besar seharusnya dipertaruhkan dalam tes tersebut. Kemudian Theo menatap ke arah berbeda, menunjukkan ketertarikannya pada seseorang. Siapa sangka pandangannya tertuju pada Roy Fan hingga membuat firasatnya buruk. Tanpa basa-basi Theo mengungkapkan keinginannya yang menginginkan istana Camellia. Ucapan itu membuat Roy Fan sangat murka karena situasi yang diciptakannya untuk menjebak Theo malah berbalik padanya. Wolfgang tak menyangka jika Theo merupakan bocah yang sangat gila, hingga berani mengusulkan sesuatu dengan sang Lord. Tapi dia menganggap Theo sangat tidak tahu diri, seakan dia merasa keluarga rendahannya setara dengan bangsawan seperti Roy Fan dan sifat arogannya pasti akan menjadi malapetaka untuknya. Hanya saja sang Lord malah menyetujuinya, seakan dia benar-benar tertarik pada Theo dan akan menghabisinya jika gagal. Sang Lord menganggap putranya sangat cerdas dengan ingin menyingkirkan musuhnya. Lalu dia menanyakan apakah Roy Fan keberatan akan taruhan tersebut. Roy Fan segera menjawab jika dirinya tidak berani untuk menyela dan hanya akan mengikuti keinginan tuannya. Sang Lord pun segera berjalan keluar untuk menguji Theo secara langsung. Mereka pun keluar menuju tempat latihan. Di sana keempat dari 9 naga yang hadir akan melihatnya secara langsung. Roy Fan tak henti marah disebabkan perangkap yang telah dirinya rencanakan malah menjadi panggung besar bagi Theo. Akan tetapi dia seharusnya tidak khawatir karena Lord pasti takkan bersikap lunak padanya. Walau bocah tengik di hadapannya telah bertambah kuat, tapi sangat mustahil untuk mengatasi satu serangan sang Lord yang bahkan sulit dilakukan oleh orang ahli sekalipun. Hari ini akan menjadi kematian Theo sekaligus menjadi kemenangan istana Camellia. Theo dapat menebak yang dipikirkan oleh Roy Fan, tapi hal itu takkan terjadi berkat hadiah tutorial yang sudah diperolehnya. Di sela itu sang Lord merasakan ada sesuatu yang berbeda dari putranya. Dia penasaran apakah Theo mengonsumsi eliksir sewaktu tidak melihatnya hingga perubahan kekuatan bisa sekuat ini, tapi dia merasa tak punya hak untuk menanyakan cara seseorang yang menjadi kuat meski dalam waktu singkat. Theo sangat takjub pada intuisi tajam yang dimiliki ayahnya, bahkan para 9 naga sendiri tidak menyadari yang dilakukannya dengan mengonsumsi ramuan spesial dari sistem. Lalu sang Lord menanyakan apakah putranya sudah siap karena dia takkan bersikap lunak. Tanpa bergeming Theo mengambil sikap tegas dan tanpa rasa takut meminta ayahnya untuk datang. Biasanya sang Lord selalu menggunakan pedang terbaiknya, tapi karena Theo belum tahu menggunakan mana maka dia akan memilih pedang besi karatan ini.
Kemudian Sang Lord mulai mengeluarkan aura intimidasinya yang sangat pekat dan menakutkan. Dia bahkan tampak kegirangan karena tak sabar ingin melihat hal yang bisa dilakukan oleh putranya. Meski Theo tersenyum, tapi tekanan yang diberikan ayahnya sangatlah mengerikan. Saat melangkah maju, Sang Lord memuji tekad putranya karena masih bisa berdiri meskipun mendapatkan tekanan yang hebat. Jika Theo tidak mengonsumsi hadiah dari sistem, maka dia pasti takkan mampu menjaga kekokohan kedua kakinya. Hadiah itu memberikannya peningkatan 5 level dari sebelumnya, dan semua peningkatan tersebut Theo lokasikan pada statistik kekuatannya. Dengan kekuatan sebesar ini, maka Theo telah meninggalkan dunia orang biasa dan memasuki ranah seorang monster. Dia harus bertahan apapun yang terjadi demi menyelesaikan pembalasan dendamnya. Ayunan pedang Sang Lord membuat semua orang tercengang. Sementara itu Roifan tak sabar melihat bagaimana Theo akan mati. Di sisi lain, Theo terus meningkatkan fokusnya untuk melihat arah serangan super cepat itu. Dia dapat melihat lintasan pedang ayahnya dan sekarang nasibnya telah dipertaruhkan. Dalam waktu singkat, sebuah tabrakan hebat menggegerkan area tempat latihan tersebut. Saat semua orang mengira Theo telah terbelah oleh serangan Sang Lord, namun dia masih berdiri. Sang Lord yang melihat tekad serta kekuatan putranya tak berkata-kata apapun. Lalu dia berbalik meninggalkan arena pelatihan dengan Theo yang masih berdiri. Di sela itu Sang Lord tiba-tiba saja tertawa disebabkan sudah lama tak menemukan putra yang berguna. Siapa sangka Theo berdiri kokoh dengan pedangnya yang hancur diiringi raut wajahnya yang tampak tak ketakutan. Hanya saja Theo berdiri dengan kondisi yang sudah kehilangan kesadarannya. Hasil ini sangat membuat Roifan shock akan sesuatu yang seharusnya mustahil. Berbanding terbalik dengan Julius yang makin kegirangan disebabkan Theo telah berhasil membuktikan ketidakbersalahannya. Lalu sistem memberinya hadiah berupa sebuah kunci yang berfungsi untuk membuka sesuatu ditambah sebuah tempat penyimpanan dalam sistem itu sendiri. Serangan itu membuat Theo mendapatkan perawatan hingga membutuhkan beberapa hari untuk bangun. Saat terbangun, ibunya merasa sangat khawatir akan kondisi putranya. Dia bahkan meminta Theo untuk menggerakkan lengan yang digunakannya untuk menangkis serangan ayahnya. Theo pun meminta ibunya tidak khawatir, tapi tempat ini cukup asing. Di saat yang sama Julius memasuki ruangan dan akan mencoba menjelaskannya. Di mana atas perintah Sang Lord semua orang yang menghuni istana Camellia telah diusir dan kini menjadi kediaman Nyonya Cecilia. Sekarang sistem memberikan tantangan baru di mana Theo haruslah menemukan rahasia di balik istana tersebut. Sementara itu Emil sangat keberatan kenapa dirinya diusir dari kediamannya sendiri. Para pelayan hanya bisa menenangkannya dan baik Roifan maupun putranya tak bisa berbuat apapun. Kenyataan ini membuat Roifan sangat murka dan meminta Akshen melakukan sesuatu. Di mana dia harus menghabisi Theo apapun yang terjadi. Akshen mengerti dan dia akan mengambil salah satu lengan Theo dalam upacara kebangkitan. Akan tetapi pamannya tidak puas akan hal tersebut dan Akshen haruslah mengambil kepalanya. Theo tak menyangka variabel seperti ini akan muncul, tapi hasilnya jauh lebih baik dari yang dibayangkannya. Tak hanya dia juga mendapatkan sebuah hadiah berupa tempat penyimpanan yang pasti akan sangat berguna. Saat ini dia hanya bisa menyimpan makanan untuk mencoba fungsi hadiah tersebut. Selain tempat penyimpanan dari sistem, dia juga memiliki hadiah utama berupa sebuah kunci yang bisa membuka apapun yang tersegel. Kali ini Theo akan mengungkapkan rahasia yang ada di dalam istana Camellia. Meski terlihat kamar biasa bagi orang biasa, tapi Theo dapat melihat sebuah tanda yang pastinya dipenuhi kejutan di dalamnya. Setelah memasukkan kunci itu, dia pun membuka kamar tersebut.
Siapa sangka Theo malah disambut dengan sebuah terowongan yang misterius. Theo yakin jika tempat ini pastinya merupakan sebuah tantangan yang bisa membuatnya makin kuat. Apapun yang ada di sana, dirinya pasti akan menyelesaikan semuanya walau harus membahayakan hidupnya. Sebelum masuk, Theo pun bersiap dengan senjata yang baru saja disimpannya di dalam penyimpanan sistem. Setelah berjalan cukup jauh, Theo mulai merasakan adanya kehadiran makhluk hidup. Yang benar saja dia dihadang oleh seekor serigala yang tampak buas. Tak hanya itu, ukuran serigala itu sangat tak normal, menunjukkan dia bisa melahap manusia dengan mudah. Tak butuh lama serigala raksasa itu segera menyerang dengan Theo yang menangkis gigitannya menggunakan tameng miliknya. Theo tak menyangka jika makhluk ini tidak cuma besar, melainkan memiliki kekuatan fisik tak normal. Tapi bukan berarti dirinya akan kalah dalam adu kekuatan dan langsung mencoba menebasnya. Hanya saja serigala ini memiliki insting baik dengan memilih untuk mundur. Lalu serigala itu kembali melompat ke arahnya untuk menerkamnya. Untuk mengatasi serangan itu, maka Theo akan menebasnya saat ini juga. Hanya saja tebasan itu gagal meskipun berhasil mengenainya. Theo kini mengerti jika serigala itu memiliki kulit yang sangat tebal, sehingga serangan biasa takkan bisa melukainya. Saat serigala itu menyerang, maka Theo akan menghindar sambil menjaga jaraknya sambil memikirkan langkah selanjutnya. Jika saja dia dapat melihat lintasan serangan seperti saat menghadapi ayahnya, maka semuanya akan berjalan dengan lebih mudah. Pasca menjaga jaraknya, kali ini Theo datang ke arah monster itu untuk menebasnya. Tapi makhluk itu malah berhasil menghindarinya seakan dia memiliki kecerdasan. Baik dia dan serigala bersamaan mundur untuk menjaga jarak. Theo merasa dia harus menggunakan teknik yang dipelajarinya dari Evelyn. Dia pun membuang tamengnya demi memaksimalkan serangan yang akan dilancarkannya. Ayunan pedang ini akan memanfaatkan kekuatan ayunan pedang sekaligus peningkatan dorong kecepatan yang tinggi. Theo pun melesat maju untuk menusuk monster serigala itu. Yang benar saja mata serigala itu berhasil dibutakan oleh tusukan tersebut. Hasil ini cukup mengejutkan karena serigala itu bahkan hanya kehilangan matanya tanpa bisa menembus kepalanya. Hal ini menunjukkan jika serigala tersebut sangat cocok untuk dijadikan lawan berlatih. 2 bulan berikutnya di tempat pelatihan di mana orang yang mengikuti Theo makin dibuat kesusahan oleh para murid lainnya yang terus berdatangan. Orang-orang ini telah mendengar keberhasilan Theo yang mengatasi tes dari Sang Lord sehingga mereka ingin berlatih dengannya. Akan tetapi di antara semua murid tidaklah datang dengan ramah. Murid ini bernama Morris dan dia merasa tuan muda Theo yang hebat itu sedang bersembunyi selama 2 bulan karena takut melawan mereka semua. Dia bahkan mulai menganggap jika berita tentangnya hanyalah sebuah kebohongan belaka. Morris juga menduga jika berita tentangnya yang terkait undangan pesta di antara tuan muda hanyalah sesuatu yang dilebih-lebihkan. Sabil yang tak tahan mendengar tuannya dihina segera memukul Morris dengan telak. Lalu teman Morris mempertanyakan keberanian seorang murid rendahan memukul tuan dari bangsawan terhormat. Hanya saja para murid yang sebelumnya mengikuti Theo menampakkan intimidasi yang mengejutkan di mana mereka seakan tak takut atas perbedaan status dalam keluarga. Karena mereka berani menghina tuan mudanya, maka dia akan memimpin pertarungan untuk mengusir para pengganggu. Tantangan tersebut membuat pihak Morris menghunuskan pedangnya. Akan tetapi saat mereka ingin bertarung, tiba-tiba saja pedang mereka malah membeku. Tak hanya 1 murid, tapi kekuatan itu bahkan berdampak pada mereka semua. Gadis ini adalah Rai Ragnar yang merupakan salah satu generasi terbaik era ini dan dijuluki sebagai si pedang es. Tak hanya dia, tapi Hulkus sang beruang hitam pun telah tiba untuk bersenang-senang.
Kedatangan dua orang terkuat generasi ini sangat mengejutkan semua murid. Hulkus merupakan sosok yang memiliki temperamen buruk, dan dia sangat kesal karena Theo tidak berada di tempat pelatihan ini untuk menyambutnya. Di sisi lain, Theo yang berada dalam ruangan rahasia tampak dalam kondisi yang buruk. Dia telah menjalani pertarungan tanpa henti selama 2 bulan dan sekarang kekuatannya telah meningkat pesat. Awalnya dia kesulitan menghabisi monster serigala abnormal ini, tapi sekarang dia berhasil melakukannya dalam jumlah yang banyak. Setiap Theo mengalahkan satu serigala, maka dia akan mendapatkan sebuah ramuan yang memulihkan kondisi tubuhnya. Tapi tetap saja dia membutuhkan waktu 2 bulan untuk menghabisi ke-16 serigala ini saking sulitnya menyelesaikan misi dari sistem. Hanya saja dia masih memiliki satu monster yang tersisa untuk dikalahkan. Dalam gua terdapat sebuah tangga dan Theo menduga monster itu pasti ada di dalam sana. Dia juga telah merusak puluhan pedang yang dipersiapkannya untuk menyelesaikan tantangan ini. Maka dari itu Theo akan mencoba mengecek apakah dia masih memiliki pedang yang tersisa. Siapa sangka pedang terakhirnya merupakan senjata yang diberikan ibunya saat ulang tahunnya. Di kehidupannya terdahulu, hubungan Theo dan ibunya cukup retak dan makin memburuk saat dalam upacara kebangkitan, jadi dia hanya menyimpan pedang ini tanpa menggunakannya. Hubungan dia dan ibunya yang kurang baik adalah sesuatu yang sangat disesalinya di masa lalu. Ibunya merupakan wanita yang baik dan selalu ceria, terkhusus pada momen ulang tahunnya sambil membawakan beberapa hadiah. Akan tetapi Theo malah mengusirnya karena dia tak punya waktu merayakan hal tak berguna seperti ini. Saat ini dia harus fokus berlatih untuk mempersiapkan dirinya dalam upacara kebangkitan yang sebentar lagi berlangsung. Dia juga merasa perlengkapan yang bagus takkan berguna banyak tanpa kemampuan penggunanya. Akibat dijuluki sang keturunan tak berguna, Theo memiliki temperamen buruk yang suka menyendiri. Tapi sekarang dia memiliki kesempatan untuk memperbaiki semuanya, dan pasti akan melindungi ibunya. Setelah berjalan cukup dalam, Theo dikejutkan akan monster yang dilihatnya. Siapa sangka dia menemukan monster yang tampak memiliki tubuh naga. Meski monster itu terlihat menakutkan dengan tubuh raksasanya, tapi Theo takkan lari. Konon Ragnar merupakan keturunan naga dan sekarang bos tantangan ini adalah melawan makhluk ras naga. Meski makhluk itu tak sempurna sebagai naga, tapi kekuatannya pasti menakutkan. Selama ini Theo juga penasaran mengungkapkan asal-usul klannya, tapi saat ini dia harus fokus melawan monster di depannya. Tak ada jaminan dirinya akan menang melawan makhluk yang berasal dari ras naga, tapi dia juga tak boleh mundur. Selama 2 bulan dia telah menjadi lebih kuat, sehingga memenangkan pertarungan ini bukanlah sesuatu yang mustahil.